Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adani ya Allah wa iyyakum minal bid'ah wa minadh dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak lupa kata yang terindah yang harus kita ucapkan di pertemuan kita yang berbahagia ini tidak lain adalah wasiat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa wasiat ini penting? Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, agar kita termasuk ke dalam golongan yang sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Makanya dulu ada sahabat yang berdoa dengan doa yang aneh. Isi doanya seperti ini, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku di antara golongan yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku di antara golongan yang sedikit. Maka didatangi sama Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apa doa kamu ini? Aneh sekali doa kamu. Maka kemudian orang itu mengatakan, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian ya, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan kita, orang yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, tidak lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya dan bisa meminum di telaganya kelak di akhirat. Ya, yang mana jika seandainya seorang meminum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadma abadan, dia tidak akan haus selamanya. Dan semoga kita juga mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, kita masih membahas kitab karangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidak lain kitab berbicara tentang akidah. Kita berbicara tentang akidah, ya, dan yang kita bahas adalah akidah yang berkaitan tentang rukun iman. Sudah kita bahas rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah dan apa konsekuensinya, sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, beriman kepada siapa? Yang kedua, malaikat-malaikat Allah, sudah kita bahas konsekuensinya. Sekarang kita akan membahas konsekuensi iman yang ketiga, tidak lain kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ya, dalil rukun iman yang ada 6 disebutkan dalam hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis yang disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ya, karangan Imam Nawawi, ya, riwayat Muslim. Tidak lain ketika malaikat Jibril berubah wujud menjadi wujud manusia, kemudian bertanya kepada Nabi,
Bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Dijawab sama Nabi, rukun Islam ada 5. Kemudian setelah itu bertanya tentang iman, apa itu iman? Maka dijawab sama Nabi, rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu dalil ya tentang adanya rukun iman. Tapi tidak semua orang muslim, saya yakin semua kita pasti menghafal rukun 1 sampai 6, tapi tidak semuanya paham konsekuensinya. Ya, apa maksud dari rukun yang pertama? Bagaimana yang harus dia lakukan? Apa syarat-syaratnya? Maka ini menjadi penting ya, sehingga kita harus istiqamah untuk ya mempelajari kitab ini, yaitu karangan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, konsekuensi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Yang pertama, kita harus meyakini kitab-kitab tersebut yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus meyakini yang menurunkan kitab-kitab tersebut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita meyakini oh kitab-kitab itu yang menurunkan Yesus misalkan, enggak ada. Yang menurunkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kitab-kitab tersebut yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan, faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi." Allah mengatakan dahulu manusia itu adalah bersatu. Manusia bersatu di atas tauhid. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Akan tapi ketika mereka berpecah belah, ya, mereka menyembah selain Allah, menyekutukan Allah, maka akhirnya Allah mengutus para nabi. Setelah mereka berpecah belah, tidak mentauhidkan Allah ataupun menyembah sesembahan-sembahan yang lain, maka akhirnya faba'atsallahu an-nabiyyin, Allah mengutus para nabi mubasysyirin, yang memberikan kabar gembira kepada mereka, wa mungdirin, dan yang memberikan peringatan kepada mereka. Saksi pembahasan kita, kemudian Allah mengatakan wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah menurunkan bersama para nabi tersebut al-kitab. Berarti yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bil haq, dengan kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar kitab-kitab tersebut menghukumi manusia ketika para manusia berselisih. Berarti kalau ada perselisihan, kembalikan kepada apa? Al-Quran, ya, kembalikan kepada kitab. Kalau zaman dahulu berarti kembalikan kepada Zabur, kembalikan kepada Taurat, kembalikan kepada apa? Injil. Kalau sekarang berarti kalau ada perselisihan, kembalikan kepada apa? Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil menunjukkan bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur." Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami di sini maksudnya siapa? Allah. Pertanyaan, Allah itu ada berapa? Satu. Kenapa Allah menggunakan kami? Ya, untuk litta'zim, untuk mengagungkan, untuk pengagungan. Sering Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Ya, banyak sekali ya inna. Nah, itu untuk pengagungan, bukan berarti Allah itu banyak. Ya, bukan berarti Allah itu apa-apa banyak. Inna anzalna Taurata, kami yang menurunkan Taurat. Berarti yang menurunkan Taurat siapa? Allah. Fiha, di dalam kitab Taurat tersebut, hudaw wa nur, ada hidayah dan juga ada cahaya. Maksudnya hidayah yang menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Maksudnya cahaya yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini dalil bahwasanya seluruh kitab ya yang ada di muka bumi ini
maka ketahuilah yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau itu Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ya semuanya yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat surat Asy-Syura ayat 51, Allah menyebutkan cara bagaimana Allah menurunkan kitab tersebut. Nah, Allah menyebutkan cara bagaimana menurunkan kitab-kitab tersebut dalam surat Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan." Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala illa wahyan, kecuali melalui perantara wahyu. Ya, kecuali melalui perantara apa? Wahyu. Jadi Allah kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad melalui perantara siapa? Malaikat Jibril, melalui perantara wahyu. Aw min wara'i hijab, atau ya seseorang tidak mungkin bisa berbicara dengan Allah secara langsung kecuali ada hijab. Apa hijab? Penghalang, ya. Karena kalau tidak ada penghalang akan hancur dia. Ya, saking sangat besarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Aw yursila rasulan, atau Allah mengutus utusan. Utusan di sini maksudnya malaikat. Fayuhya biidnihi, maka malaikat tersebut memberikan wahyu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini disebutkan, ya, di antara cara Allah menurunkan Al-Qur'an yang pertama, ada kalanya Allah langsung berbicara kepada nabi tersebut, akan tapi melalui apa? Hijab, tabir. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya ketika Allah memberikan kitab melalui malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Nah, ada kalanya Allah langsung tuliskan kitab tersebut, langsung diturunkan kepada nabi tersebut. Bisa dipahami? Allah langsung tuliskan di atas, kemudian langsung turunkan. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf ayat 145. Allah berfirman menceritakan tentang kitab Taurat, wa katabna lahu fil alwah. Kami yang menuliskan Taurat tersebut di dalam lembaran-lembaran kertas. Ya, mau'idatan, ya, sebagai mau'idah, ya, sebagai nasihat bagi manusia, wa tafsilan, dan sebagai perincian hukum untuk manusia. Sehingga para ulama mengatakan ini berarti Allah Subhanahu, terkadang ada sebagian kitab yang langsung Allah tulis kemudian langsung Allah berikan kepada nabi yang diutus untuk menyampaikan kitab-kitab tersebut. Nah, baik, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, konsekuensi yang kedua, ini kita katakan yang pertama tadi, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita harus meyakini yang menurunkan kitab-kitab tersebut adalah Allah. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Yang kedua, kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, nah, maka kita harus meyakini adanya kitab yang Allah turunkan secara terperinci. Meyakini adanya kitab yang Allah turunkan secara terperinci. Jadi kita harus meyakini ada sebagian kitab yang Allah turunkan, ya, dan Allah sebutkan secara terperinci kitab-kitab tersebut. Maka kita harus meyakini. Ya, yang kedua ini kita harus meyakini adanya sebagian kitab yang Allah turunkan secara terperinci. Adapun kitab yang tidak Allah sebutkan secara terperinci, maka kita imani akan tapi secara global. Secara global. Saya ulangi, ya, yang kedua ini kita wajib mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan secara terperinci, maka kita imani kitab-kitab tersebut. Yang tidak Allah sebutkan secara terperinci nama-nama kitab tersebut, maka kita imani akan tapi secara global. Berarti yang Allah turunkan dan Allah sebutkan, ya, secara terperinci namanya seperti apa? Al-Qur'an, maka kita imani ada kitab namanya Al-Qur'an. Taurat, maka kita imani ada kitab namanya apa? Taurat. Injil, maka kita imani ada kitab namanya apa? Injil. Zabur, maka kita imani ada kitab namanya apa? Kitab Zabur. Suhuf siapa? Suhuf Ibrahim sama Suhuf
Musa, maka kita imani ada kitab namanya Suhuf milik Ibrahim dan juga milik Nabi Musa alaihi salam. Ini yang disebutkan secara terperinci kita imani. Akan tapi yang tidak disebutkan maka kita imani juga, akan tapi secara apa? Ijmal atau secara apa? Global. Ini keyakinan kita. Baik. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 15, perintah untuk mengimani kitab yang tidak disebutkan ya secara terperinci, maka kita imani secara ijmal. Dalilnya mana ini? Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Wahai Muhammad, katakanlah aku beriman atas kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kitab-kitab di sini umum atau tidak? Umum. Kitab-kitab yang sudah Allah sebutkan namanya dan kitab-kitab yang tidak Allah sebutkan apa namanya. Maka Nabi Muhammad disuruh mengimani. Maksudnya apa? Yang sudah disebutkan namanya diimani secara terperinci. Ya, nama-namanya. Yang tidak disebutkan namanya maka kita imani, akan tapi secara apa? Global. Nah. Baik, kemudian jamaah sekalian, yang ketiga. Syekh Utsaimin mengatakan yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan kabar-kabar yang datang dari kitab-kitab tersebut, membenarkan kabar-kabar yang datang dari kitab-kitab tersebut seperti kabar yang datang dari Al-Qur'an dan kabar yang datang dari kitab-kitab sebelumnya, seperti kabar-kabar yang datang dari Al-Qur'an dan kabar-kabar yang datang dari kitab sebelumnya dengan syarat kitab tersebut belum dirubah dan diganti. Jadi yang ketiga, membenarkan kabar-kabar yang datang dari kitab-kitab tersebut seperti kabar yang datang dari Al-Qur'an atau kabar yang datang dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'an dengan syarat kitab tersebut belum dirubah dan juga belum diganti. Kalau kitab yang sekarang sudah dirubah atau belum? Sudah dirubah. Injil sekarang tidak seperti Injil zaman dahulu, itu kan? Sudah dirubah. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 46. Bahwasanya kitab-kitab yang sekarang itu sudah dirubah kecuali Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya, 6. Allah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut, makanya Al-Qur'an tidak bisa dirubah-rubah. Kalau ada orang yang merubah Al-Qur'an langsung ketahuan, ya atau tidak? Seperti orang-orang Syiah. Sebagian mereka merubah ayat Al-Qur'an, dikurangi ayatnya, sebagian menambah ayatnya, dikurangi lafadznya, diganti lafadznya, tapi langsung ketahuan. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Qur'an. Makanya untuk bersyukur menjadi umatnya Muhammad, kita panduannya Al-Qur'an. Kenapa? Yang menjaga langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab-kitab sebelumnya sudah dirubah-rubah, Injil, Taurat, semua sudah dirubah-rubah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 46, minal ladina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'i wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Allah mengatakan, dan di antara orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempatnya. Misalnya mereka merubah kitab-kitab mereka. Ya, mereka berkata, wa yaquluna sami'na wa asayna. Kami mendengar nasihat dari kitab tersebut, wa asayna, akan tapi kami mendustakan. Inilah orang Yahudi. Mereka tidak mau mendengar isi kitabnya, justru isi kitabnya malah dirubah sesuai hawa nafsu mereka. Makanya, ya, Syekh Utsaimin mengatakan kita wajib mengimani kabar-kabar yang datang dari kitab-kitab tersebut selagi kitabnya belum dirubah. Masalahnya sekarang kitabnya sudah dirubah-rubah. Tapi sudah dirubah-rubah. Nah,
Taib. Kemudian ayat yang selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya kitab-kitab terdahulu sudah dirubah-rubah. Surat Al-Imran ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun." Sesungguhnya di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi, ada sebagian mereka yalwuna alsinatahum bil kitab. Mereka merubah Alkitab dengan lidah-lidah mereka. Ya, mereka merubah Alkitab dengan lidah-lidah mereka sesuai dengan keinginan lisan mereka. Litahsabuhu minal kitab, agar orang-orang mengira itu dari apa? Dari Alkitab, padahal hakikatnya dari apa? Dari lisan mereka. Wa ma huwa minal kitab, kata Allah. Padahal itu bukan dari apa? Dari kitab. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka mengatakan itu dari Allah. Wa ma huwa min indillah, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya itu bukan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dirubah-rubah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba, mereka berdusta atas nama Allah, wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Nah, baik jamaah sekalian rahimakumullah, ada permasalahan penting di sini yang berkaitan tentang konsekuensi yang ketiga ini. Baik. Antum kalau buka kitab tafsir, kitab apa saja, mau kitab At-Tabari, ya, banyak di antara ulama tafsir itu menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu ataupun kisah-kisah Israiliyat. Pernah dengar? Baik. Kisah-kisah Israiliyat ini diambil dari kitab apa? Injil. Tapi sekarang permasalahannya, kalau ada kisah-kisah seperti itu, kita percaya atau tidak? Hah? Sebagian ulama menyebutkan, ulama tafsir, sebagian mereka menyebutkan kisah-kisah tersebut dengan sanadnya, lengkap dengan apa? Dengan sanadnya. Sebagian mereka tidak menyebutkan sanadnya, langsung sebutkan kisahnya. Ya, itu namanya kisah-kisah Israiliyat. Nah, contohnya misalkan ketika mereka berbicara tentang anjing, ya, apa namanya? Anjingnya siapa? Ashabul Kahfi, itu warnanya apa? Ya kan, umurnya berapa? Itu disebutkan di kisah-kisah Israiliyat. Ya, nah. Tapi bagaimana sikap kita kalau ada kisah-kisah tersebut? Kita benarkan atau kita dustakan? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, sikap kita tidak membenarkan, tidak mendustakan. Paham? Tidak membenarkan, tidak apa? Tidak mendustakan. Saya sebutkan hadisnya. Saya sebutkan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi ditanya, Nabi bersabda, ya, bunyinya seperti ini: La tusaddiqu ahlal kitab. Kalian jangan membenarkan kisah-kisah dari ahli kitab. Wala tukadzibuhum, dan kalian jangan apa? Jangan mendustakan. Berarti tidak didustakan, tidak juga apa? Dibenarkan. Sudah. Ya, seperti itu keyakinan kita. Tidak didustakan, tidak apa? Tidak dibenarkan. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari hadis ini dalam kitab Fathul Bari. Ya, maksudnya tidak didustakan. Nah, idza kana ma yukhbirunakum bihi muhtamilan, karena kabar tersebut ada kemungkinan benar, ada kemungkinan apa? Dusta. Jika seandainya, kata Ibnu Hajar, fi nafsil amr, kenyataannya benar, kalau kita katakan dusta, kita berdosa atau tidak? Berdosa. Jika seandainya kenyataannya dusta dan kita katakan benar, maka kita berdosa atau tidak? Kita berdosa. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan didustakan, jangan juga apa? Dibenarkan. Sudah, dengarkan saja. Bisa dipahami? Kalau ditanya apa hukumnya, nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak bisa membenarkan, saya nggak bisa apa? Mendustakan. Bisa dipahami di sini? Nah, itu sikap kita yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Itu kita, ya, sikap kita menghukumi kisah tersebut. Baik, menceritakannya boleh atau tidak? Menceritakan kisah-kisah Israiliyat boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Makanya ulama tafsir itu banyak sekali. Antum kalau lihat kitab tafsir At-Tabari, luar biasa banyak sekali. Ya, kisah-kisah Israiliyat. Ya, kisah-kisah Israiliyat ataupun kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab Injil. Nah, maka yang kedua, ya, hukumnya adalah boleh menceritakan kisah tersebut. Fi babin nushi, dengan syarat berniat untuk memberikan apa, nasihat. Karena sebagian kisah-kisah Israiliyat itu bisa apa namanya, menggetarkan jiwa seseorang, ya, kisahnya bagus sehingga apa, membuat orang sadar dan semisalnya. Nah, kalau niatnya untuk memberikan nasihat maka tidak mengapa. Baik. Tapi dengan syarat ketika antum mengisahkan tidak boleh antum yakin kebenarannya. Paham atau tidak? Karena kata Rasulullah tadi mengatakan tidak boleh diyakini itu benar, tidak boleh juga diyakini itu apa, dusta. Sudah, dengarkan saja. Kalau mau ceritakan silakan ceritakan. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bolehnya menceritakan kisah-kisah Israiliyat ini dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, hadithu an bani Israel wala haraj. Ceritakanlah kisah-kisah Bani Israel, kisah-kisah dari kitab terdahulu, wala haraj, dan tidak mengapa. Silahkan. Cuma syaratnya tadi, tidak boleh diyakini secara pasti kebenarannya, tidak boleh diyakini secara pasti kedustaannya. Ini sikap kita ketika dihadapkan dengan kisah-kisah Bani Israiliyat. Nah, taib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian sikap yang keberapa jamaah sekalian? Sikap yang keempat. Ar-rabi'u, bukan sikap yang keempat, konsekuensi yang keempat. Konsekuensi iman kepada kitab-kitab Allah yang keempat, kata Syekh Utsaimin, al-imanu bi anna Allah anzala al-Qur'an hakiman ala hadhil kutub. Yang keempat adalah kita harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang menghakimi kitab-kitab sebelumnya. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang menghakimi kitab-kitab sebelumnya. Dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang menghapus syariat-syariat apa sebelumnya. Yang keempat, kita harus meyakini Al-Qur'an adalah kitab yang menghakimi kitab-kitab sebelumnya. Dan kita harus meyakini Al-Qur'an adalah kitab yang menghapus syariat yang sebelumnya, misalnya syariat kitab-kitab sebelumnya. Nah, bolehkah kita agamanya Islam, kitabnya Al-Qur'an, tapi yang kita lakukan syariatnya Nabi Musa? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Al-Quran adalah kitab terakhir yang menghakimi kitab-kitab sebelumnya dan menghapus hukum-hukum kitab-kitab apa sebelumnya, syariat-syariat apa kitab sebelumnya. Itu kita harus meyakini. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Wa anzalna ilaikal kitab, wahai Muhammad, kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi. Al-Qur'an tersebut membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan itu artinya apa? Membenarkan. Al-Qur'an membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Makanya dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan ada kitab Injil, ada kitab apa? Taurat. Kitab-kitab sebelumnya disebutkan dalam Al-Qur'an, ada suhufu Ibrahim wa Musa. Ayat yang sering antum dengar. Maka Al-Qur'an, kata Allah, adalah kitab yang membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan alaih. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang menghapus. Muhaimin itu para ulama berselisih pendapat artinya. Di antara artinya adalah nasikh. Nasikh itu artinya apa? Menghapus syariat kitab-kitab sebelumnya. Makanya kalau kita agama Islam, kitab kita Al-Qur'an, ya berarti kita mengamalkan isi apa? Isi Al-Qur'an, bukan malah mengamalkan isi apa? Isi kitab
Injil itu sudah dihapus syariatnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, itu 4. Ada 4 berarti tadi ya? Hanya 4 itu konsekuensi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang terakhir adalah buah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Buah dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Buah yang pertama ataupun faidah yang pertama, faidah beriman kepada kitab-kitab Allah, al-ilmu bi inayatillahi bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Faidah yang pertama, kita mengetahui bahwasanya Allah sangat perhatian kepada hambanya. Buah dari beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama adalah kita mengetahui bahwasanya Allah sangat perhatian kepada hambanya. Karena Allah tidak membiarkan hambanya tanpa panduan, akan tapi Allah turunkan kitab sebagai apa? Sebagai panduan. Berarti Allah nggak sayang sama, Allah sayang sama kita atau tidak? Sayang sama kita. Allah kasih tahu, wahai kaum muslimin, ada surga, ada neraka. Kalau kalian ingin masuk surga, caranya ini. Ada di mana? Di Al-Quran. Berarti Allah baik atau tidak sama kita? Baik. Ya. Tidak seperti orang yang memberikan, misalkan, ya, sini, dikasih tahu, kamu mau uang nggak? Ya, kamu uang nggak 1 miliar? Mau? Di mana uangnya? Pokoknya kamu cari di sana. Mau ke kanan, ke kiri, ya, ke depan, ke belakang, pokoknya ada di bagian sana. Nggak dikasih tahu alamatnya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah memberikan, ya, bagaimana cara masuk surga, bagaimana menjadi orang baik, bagaimana cara bahagia. Allah kasih kita panduan, namanya apa? Al-Quran. Berarti Allah baik atau tidak? Baik. Nah, oleh karena itu, ya, kalau kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu luar biasa. Yang pertama, Al-Quran sumber hidayah. Ya, makanya antum kalau ingin mencari kebenaran Islam, carilah lewat apa? Lewat Al-Quran pertama kali. Setelah itu lewat hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan pula kita mencari kebenaran lewat orang-orang Yahudi, lewat orang-orang apa? Nasrani. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan seseorang ke jalan yang lebih lurus ataupun ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin. Dan Al-Quran akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat. Mereka orang-orang yang beramal saleh. Anna lahum ajran kabira. Maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Makanya Allah itu baik, ya. Allah tidak hanya menciptakan kita kemudian sudah sia-sia. Enggak, Allah kasih panduan. Kalau kamu ingin enak hidupnya di dunia atau di akhirat, ini ada panduannya, yaitu apa? Al-Quran. Nah, tidak hanya Al-Quran memberikan hidayah, Al-Quran juga sumber kebahagiaan, ya atau tidak? Al-Quran sumber kebahagiaan. Makanya kalau antum ingin mencari kebahagiaan, cari di Al-Quran, ada ayatnya. Dalam surat An-Nahl ayat 97, itu sumber kebahagiaan. Banyak orang mengeluh, Ustaz, kenapa saya tidak bahagia? Buka Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah membocorkan rahasia kepada kita agar kita bahagia. Bagaimana caranya? Allah sebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Berarti kan ini luar biasa ayatnya. Barang siapa yang beramal saleh. Berarti syaratnya mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Di dunia dan di akhirat, yang pertama beramal saleh. Min dzakar, dari kalangan laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min. Syarat yang kedua, dan dia dalam keadaan apa? Beriman. Tidak semua orang berbuat baik itu beriman. Iya atau tidak? Antum sering lihat kan orang-orang kafir, masya Allah sedekahnya. Bahkan terkadang orang-orang yang muslim kalah sedekahnya. Iya atau tidak? Antum tahu orang-orang kafir itu bangun pesantren.
Banyak, tidak hanya satu, ya, banyak ratusan orang bangun pesantren. Baik gak? Baik. Tapi ada keimanan gak? Tidak ada keimanan. Tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Toh mereka mengatakan mereka akan mendapatkan kebahagiaan versi mereka. Versi kita orang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan di mana di akhirat. Ya atau tidak? Harus seperti itu kaum muslimin. Jangan sampai kita akidahnya dikarenakan kita nggak enak sama saudara kita. Enggak, itu keyakinan kita, sampaikan saja keyakinan kita seperti ini. Kalau tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka tidak mungkin masuk surga. Ya atau tidak? Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya, makanya syarat bahagia itu ada dua, beriman, beramal saleh, sudah. Maka alhamdulillah sekarang kita ini semuanya beriman atau tidak? Beriman. Nah, meskipun ya kita semua beriman karena orang tua kita adalah orang-orang orang-orang yang beriman, turunan. Nah, tinggal PR kita adalah memperbaik amal saleh kita. Semakin kita beramal saleh, semakin kebahagiaan itu akan datang. Allah yang mengatakan, antum tidak usah ragu. Allah yang berjanji, Allah yang mengatakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Sudah. Ya, jadilah orang yang beramal saleh, beriman kepada Allah, ikhlas melakukan amal saleh, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Buktinya antum datang ke sini, amal saleh yang antum lakukan atau tidak? Amal saleh. Antum datang ketenangan dalam hati, datang ketenangan dalam hati. Paham atau tidak? Ketika antum mendatangi masjid, melakukan sholat 2 rakaat, bagaimana rasanya lebih tenang ketika antum di rumah atau ketika di pasar? Atau ketika di masjid? Ketika di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya orang-orang yang bingung mencari kebahagiaan, pergi ke dukun, justru tidak bahagia, malah akan sengsara. Bahagianya bentar paling, dapat uang, setelah itu apa? Ya harus bayar tumbal dan semisalnya. Ya, yang dia korbankan terkadang orang-orang dekat mereka, iya atau tidak? Saya pernah dapat cerita ya cerita dari teman kita, cerita nyata. Dia ingin kaya, datang ke dukun, akan tapi syaratnya dia harus mempersembahkan nyawa mertuanya. Jadi mertua hati-hati. Yang mantunya belum kaya, hati-hati. Apa syaratnya? Saya bisa jadikan kamu kaya. Syaratnya apa? Kamu bunuh mertuamu, darahnya kasih ke sini. La haula wala quwata illa billah. Mengerikan sekali. Ya, mengerikan sekali. Nah, dia dapat kebahagiaan uang, tapi ya meskipun dia punya uang, ya hatinya tidak bahagia. Karena orang yang melakukan perbuatan dosa pasti was-was atau tidak? Was-was. Seperti orang yang mencuri. Orang yang mencuri, kalau dia sudah mencuri misalkan, setelah mencuri apakah dia merasa aman? Oh enggak. Saya mencuri ada CCTV atau tidak ya? Saya takut tiba-tiba ada orang tiba-tiba tangkap saya. Setiap hari seperti itu dia akan rasakan. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Amal soleh mendatangkan kebahagiaan dan amal buruk akan mendatangkan apa? Kesengsaraan. Sudah jelas. Ya sudah jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Makanya kalau ingin bahagia, ya perbanyak amal soleh, perbaiki keimanan. Sudah. Itu apa? Itu kuncinya. Nah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu, Pak? 1 menit lagi. Di HP saya sudah. Baik. Dalam ayat yang lain Allah juga menyebutkan dalam Al-Qur'an ya kunci kebahagiaan di surat yang paling pertama ketika antum buka kitab, yaitu surat Al-Baqarah. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan. Beriman kepada surga, itu gaib atau tidak? Gaib. Beriman kepada neraka, malaikat, gaib atau tidak? Gaib. Nah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan rajin melakukan salat. Sama. Iman dan juga amal apa? Amal soleh. Pasti iman, amal soleh. Kalau ingin bahagia, iman, amal soleh. Iman saja belum cukup, harus ada amal apa? Amal soleh. Tidak cukup antum mengatakan Allah Tuhan saya, tidak pernah sholat, tidak bahagia. Tidak cukup mengatakan ya Nabi Muhammad adalah apa? Nabi saya. Tapi dia tidak pernah apa? Melakukan sunnah-sunnah Nabi. Tidak pernah melakukan perintah yang diperintahkan Nabi, maka tidak akan bahagia orang apa? Orang seperti ini. Kalau toh dia bahagia, kebahagiaannya apa?
Istidraj, kebahagiaan yang disegerakan. Nanti ketika di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Makanya hati-hati. Orang yang sering bermaksiat tapi hidupnya masih bahagia saja. Hati-hati. Itu namanya apa? Kebahagiaan yang disegerakan. Kalau bahagianya sudah disegerakan di akhirat dapat atau tidak? Tidak dapat. Makanya kalau bisa langsung ingat, ya Allah, saya makan riba terus tiap hari. Tapi apa? Tapi Masya Allah saya bahagia terus tiap hari. Lancar hidup saya, rezeki saya lancar. Semakin saya makan riba, semakin apa? Semakin uang saya bertambah. Hati-hati, itu istidraj, kebahagiaan yang disegerakan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kami akan berikan istidraj kepada orang-orang ya min haitsu la ya'lamun, dari jalan yang mereka tidak mengetahui. Ya, makanya hati-hati dengan apa? Dengan istidraj. Kalau orang bermaksiat, maksiatnya lancar, rezekinya lancar, hati-hati, itu istidraj. Itu adalah nikmat yang dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal aslinya apa? Adab. Nikmat yang dibungkus adalah padahal aslinya apa? Adab. Nikmat yang disegerakan. Nikmat apa yang disegerakan? Allah mengatakan, sebentar, ini selesaikan dulu. Orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib dan menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yanfikun, dan atas apa-apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Amal soleh atau tidak? Amal soleh, bersedekah. Walladzina yu'minun, iman lagi, dan orang-orang yang beriman atas apa-apa yang kami turunkan ya dari kitab-kitab Allah. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad, Taurat, Injil dan semisalnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhir. Iman lagi, iman amal saleh, iman amal saleh. Ulaika, ini balasannya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, yaitu Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Berarti intinya syarat bahagia iman sama amal soleh, sudah. Tidak usah jauh-jauh ke psikiater dan semisalnya. Perbaiki iman kita, perbaiki amal soleh kita, Allah akan berikan ketenangan hati. Allah akan berikan kebahagiaan kepada diri kita. Baik, tafadhol, azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'd. Baik jamaah sekalian, tadi buah yang pertama atau faedah yang pertama beriman kepada kitab-kitab Allah apa jamaah? Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada hambanya. Ya, Allah berikan kitab panduan kepada kita agar kita mudah melakukan kebaikan dan bisa masuk ke dalam apa? Surga. Tapi kemudian yang kedua, faedah yang kedua beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dengan hikmah Allah, kita mengetahui dengan hikmah Allah, Allah menjadikan syariat para rasul itu berbeda-beda sesuai kitab yang mereka ikuti. Saya ulangi, kita mengetahui dengan hikmah Allah bahwasanya apa? Syariat para rasul itu apa? Berbeda-beda sesuai dengan kitab yang mereka apa? Ikuti. Dalilnya mana? Bahwasanya syariat itu berbeda-beda. Syariatnya Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa. Syariat Nabi Isa tidak sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap para rasul kami menjadikan untuk mereka syir'ah. Syir'ah itu apa? Syariat. Wa minhaja, dan jalan yang berbeda-beda. Maksudnya apa? Syariat yang berbeda-beda. Jadi setiap rasul syariatnya berbeda. Syariatnya Nabi Muhammad tidak sama dengan syariat Nabi Musa, Nabi Isa dan semisalnya. Contoh, saya kasih contoh. Syariat salat berbeda atau tidak? Semua agama disyariatkan salat atau tidak? Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ya, semuanya disyariatkan apa? Salat. Cuma cara pelaksanaannya apa? Berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya syariatnya berbeda atau tidak? Berbeda. Baik. Dalil bahwasanya setiap rasul itu ada syariat salat. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ismail alaihi salam, sifatnya Nabi Ismail, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah." Nabi Ismail itu rajin memerintahkan keluarganya untuk melakukan apa? Salat. Berarti ada syariat salat. Ya, yang dilakukan oleh Nabi apa? Ismail. Waz zakah, dan juga zakat. Tapi kita katakan mungkin cara pelaksanaannya apa? Berbeda. Wa kana inda rabbih mardiyah. Nabi Ismail di sisi Tuhannya, itu di sisi Allah, mardiyah adalah orang yang diridhoi. Surat Maryam ayat 55. Nah, Allah juga pernah berfirman kepada Maryam alaihi salam, Maryam, ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 43, "Ya Maryamu uqnuti li rabbiki." Wahai Maryam, uqnuti, berdirilah untuk Tuhanmu. Berdirilah untuk Tuhanmu maksudnya apa? Salat. Kunut itu artinya berdiri. Makanya antum kalau kunut dalam keadaan berdiri atau duduk? Berdiri. Paham? Kunut itu artinya apa? Berdiri. Uqnuti, berdirilah untuk Tuhanmu. Wasjudi, dan apa? Sujudlah. Berdiri, sujud, bukankah itu salat? Salat. Warka'i, dan juga baru ruku'. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang apa yang ruku'. Ada syariat salat yang dilakukan oleh apa? Maryam. Nah, baik. Cuma prakteknya, pelaksanaannya berbeda. Makanya dalam hadis yang sahih, perhatikan, hadis riwayat Bukhari, dari Jabir bin Abdullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nah, u'titu khamsan, aku diberikan 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada rasul sebelumku. Maksudnya kepada umat sebelumku tidak diberikan. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin.
Aku sudah diberikan kemenangan sebulan sebelum bertempur. Maksudnya apa? Orang-orang kafir sudah gentar terlebih dahulu sebelum ya mereka bertempur dengan apa? Orang muslim. Berapa? Sebulan sebelum mereka sudah takut. Itu kemenangan mental, ya atau tidak? Kemenangan mental. Nah, baik. Dan itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku, kata Rasul. Ini yang pertama. Baik, kemudian saksi pembahasan kita ini dia. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan Allah telah menjadikan untukku art itu apa? Bumi di mana saja bisa dijadikan masjid. Apa masjid? Tempat sholat maksudnya. Antum bisa sholat di mana saja? Bisa dengan syarat tidak ada najisnya kan gitu. Atau mau sholat di sana itu di tempat batu-batu sah sholatnya. Ya atau tidak? Atau mau sholat di jalan di tengah pantura itu. Sholatnya di itu ketika ada perbaikan jalan bisa ya kan Pak? Nggak ada yang lewat Pak ya. Setelah sholat tadi disolatin di sini. Kelindas sama apa sama truk. Baik. Boleh atau tidak? Boleh, sah saja. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menjadikan untukku seluruh tanah itu bisa untuk melakukan apa? Salat, masjid. Maksudnya bisa untuk melakukan sujud. Wa tahuran. Dan seluruh tanah bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Itu maksudnya apa? Tayamum. Kata para ulama, ketika Nabi mengatakan itu kekhususan untuk umatnya, berarti umat zaman dahulu meskipun disyariatkan salat, tapi syaratnya salatnya harus di mana? Masjid. Paham nggak? Ketika Nabi mengatakan kekhususan umatku di mana saja bisa melakukan salat, berarti kebalikannya apa? Selain umatku, mereka bisanya melakukan salat di mana masjid atau tempat ibadah lah, tempat ibadah bukan masjid, tempat ibadah. Intinya tempat apa? Ibadah secara khusus. Paham? Berarti berbeda nggak cara melakukannya? Berbeda. Nah, tadi Rasulullah mengatakan wa tahuran, seluruh tanah itu bisa digunakan untuk apa? Sesuci. Ini kekhususan umatku. Berarti umat kita boleh tayamum. Adapun umat zaman dahulu syarat sahnya sholat harus apa? Wudu. Kalau nggak ada air, jadi gimana? Harus nunggu sampai ada apa? Air. Beda syariatnya. Jadi pahami? Baik. Nah, syariatnya apa? Beda. Baik. Kemudian dari segi soft salat berbeda juga. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Fuddilna 'alan nas bithalas." Umat kami memiliki kelebihan daripada umat yang lain, memiliki tiga kelebihan yang tidak dimiliki oleh umat lain. Yang pertama, ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Saf kami ketika salat seperti safnya siapa? Malaikat, lurus. Ketika Nabi mengatakan ini kekhususan umat kita, berarti umat zaman dahulu kata para ulama safnya sendiri-sendiri. Paham atau tidak? Sendiri-sendiri. Ya. Safnya apa? Tidak lurus akan tapi apa? Sendiri-sendiri. Disebutkan di sini saya sebutkan perkataannya oleh Al-Imam Al-Adawi, seorang ulama Maliki. Beliau mengatakan dalam kitab Hasyiyahnya, namanya Hasyiatul Adawi. Ju'ilat sufufuna ay sufufuna fil masajid fis salawat. Saf-saf kami ketika di masjid, ketika melakukan salat seperti safnya malaikat, lurus. Ya, seperti safnya malaikat ketika di langit, lurus. Qala Al-Halabi, berkata Al-Imam Al-Halabi, wal umamus sabiqah. Adapun umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, umat-umat yang lalu, kanu yusalluna mutafarriqin. Mereka salatnya mutafarriqin. Apa mutafarriqin? Sendiri-sendiri, berbeda ya. Tidak satu saf, akan tapi mereka sendiri-sendiri. Kullu wahidin ala hiddatihi. Ya, sendiri-sendiri barisannya. Intaha. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Dari segi rakaat berbeda atau tidak? Bisa jadi berbeda. Makanya antum kalau mendengar hadis, kalau tidak salah riwayat Bukhari ya, riwayat Muslim ya, riwayat Muslim. Hadis tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi meminta syariat salat, pertama kali dikasih berapa rakaat?
50 rakaat. Nabi terima tanpa meminta apa? Diskon. Ketika turun kemudian ketemu sama siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan apa? Is'alit takhfif rabbak. Mintalah diskon, keringanan sama Tuhanmu. Fa inna ummataka la tutik. Karena umatmu tidak akan apa? Mampu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Umatnya Nabi Musa salatnya lebih banyak apa? Rakaatnya. Kalau kami badannya besar-besar, maksudnya gitu loh. Kalau kami badannya besar-besar, nah kalau kamu badannya kecil, ya tidak sekuat kami, maka apa? 50 rakaat kalian tidak akan mampu. Minta diskon lagi. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi syariat rakaatnya berbeda atau tidak? Berbeda. Nah, akhirnya Rasulullah naik lagi. Kemudian meminta keringanan dari 50 menjadi berapa? 5. Makanya sangat kurang ajar ataupun sangat ya memprihatinkan sekali orang yang sudah dikasih diskon sama Rasulullah. Rasulullah ngemis-ngemis, minta ya Allah turunkan rakaat salat sampai berapa waktu? 5 waktu. Itu saja masih apa? Masih susah. Waliyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah ya agar kita diberikan apa? Istiqamah. Dan semoga saudara-saudara kita yang masih malas salat diberikan apa? Semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat saking getolnya Rasulullah untuk meminta keringanan dari 50 jadi 5, ini kan parah. Seperti antum beli beli celana, ibu-ibu beli celana ya di pasar, belikan anaknya dari 50.000 sampai harga berapa? 5.000. Ini kalau saya pedagangnya nggak selamat ibu-ibu itu sampai rumah. Dari 50.000 jadi 5.000 kan parah, gitu kan? Bahkan sampai Rasulullah mengatakan di akhir hadis, hatta istahyaitu rabbak, demi Allah sampai aku malu kepada siapa? Tuhanku. Sampai aku malu meminta apa? Diskon sampai 5 waktu ini. Maka orang-orang yang malas melakukan sholat, ya lihat perjuangan Rasulullah untuk memintakan keringanan ibadah sama kita. Ya sudah dikasih keringanan malah apa? Malah tidak dilakukan. Waliyadzubillah. Nah, waliyadzubillah, semoga kita semua terlindung dari seorang yang malas melakukan apa? Sholat. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin terakhir. Kita katakan syariatnya berbeda, misi dakwahnya satu enggak? Satu, yaitu dakwah apa? Tauhid. Nah, dakwahnya satu, tauhid, meskipun syariatnya berbeda. Apa itu dakwah tauhid? Dakwah menyeru untuk menyembah kepada Tuhan yang apa? Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Kami telah utus untuk setiap umat rasul, yaitu seorang apa? Seorang utusan. Anikbudullah. Ini dia dakwahnya satu. Anikbudullah, agar mereka menyembah Allah saja, wajtanibu at-taghut, dan agar mereka menjauhi apa? Taghut. Apa itu taghut? Sesembahan tuhan-tuhan selain apa? Allah Subhanahu wa taala sama. Ya, seluruh rasul dakwahnya satu. Itu dakwah apa? Tauhid. Adapun syariatnya berbeda-beda. Mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian kepada jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.